Soalnya kemarin tuh aku pernah ya bawa ponakan itu saya daftarkan ke agensi saya, alhamdulillah dapat pabrik. Tapi ya karena riwayat kesehatannya kena penyakit apa itu, liver atau apa itu ya, kemudian di cancel. Pabriknya tidak mau mengambil risiko, tidak mau memberangkatkan. Jadi meskipun kita calling visa, nggak jaminan teman-teman. Dan dari datanya itu ternyata ada bekas tindian. Tindian itu pun ditulis teman-teman di informasinya itu, ya mungkin tato, tindian, penyakit apa itu ada. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau mau menato badannya daripada nyesel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Panas guys kondisi ini. Tapi nekat aku tadi keluar mau tidur kok ingat air saya habis. Saya biasa kalau air putihnya itu ngambil apa ya? Bukan ngambil, beli yang botolan gitu. Di sini sebenarnya Mas tuh ada fasilitas airnya itu ambil dispenser, cuman dispensernya kayaknya kurang terawat atau gimana. Kalau misalkan saya minum airnya itu yang tawar, yang nggak panas itu batuk, ya bukannya sok gaya, sok komedi enggak guys. Memang banyak teman-teman yang kalau nggak kebiasa itu biasanya itu batuk. Kalau misalkan buat kopi itu biasanya tuh saya nggak apa, masih tawar. Dim, Andi. Iki golek mangan, Mas. Oh. Panas ya? Tenan. Aku nekat iki tuku banyu putih iki yo. Kelingan banyu putih ku entek. Mas Dimas yo. Tenan iki. Putih. Hah? Panas ya ramu. Iya. Mas Dimas yo ono tuku banyu putih ya an. Dia pabrik metal juga sih malam. Oke guys, cerita-cerita guys ya. Kemarin aku lihat apa ya, di FB itu postingan ibu-ibu di Hong Kong ya kalau nggak salah ya, sering lihat-lihat kontennya tuh yang membahas tentang tato. Saya sangat setuju sekali. Beliau itu mengatakan kalau belum kaya-kaya bener, maksudnya ya urung sugih-sugih nemen lah, janganlah ditato. Maksudnya gini, jaganilah teman-teman ya. Kita tuh nanti misalkan ada kebutuhan yang mepet, tiba-tiba kita tuh pengen menjadi TKI atau TKW itu, entah itu ke Taiwan atau ke Hong Kong, ke Singapura atau kemana lah. Itu biasanya tuh kalau ada tatonya tuh nggak bisa teman-teman, susah. Kecuali ada yang bawa, ada yang keluarganya tuh udah ada di luar, nanti dibawa, jobnya udah dicarikan, itu ada kemungkinan masih bisa. Tapi kalau misalkan daftar ke PT, dari PT 1, PT 2, PT 3 tuh banyak yang ditolak. Itu sering terjadi. Saya aja tuh sering ya dapat teman-teman itu yang kontak saya, tanya job, tanya bagaimana prosesnya. Ketika saya tanya ada tatonya, nggak bisa. Ya sebagai apa ya, saya ya nggak bisa langsung, nggak bisa mas, itu tetap saya tanyakan dulu. Coba mas saya tanya, atau kebanyakan ditolak, nggak bisa. Adapun yang ada tatonya itu biasanya kecil itu masih bisa, tapi kalau misalkan banyak ya kebanyakan nggak bisa. Itu pun kalau misalkan tatonya kecil itu biasanya untuk ke pabrik juga nggak bisa teman-teman ya. Biasanya mungkin ke konstruksi atau perkebunan atau yang lainnya, mungkin selain pabrik. Ya mungkin kalau dulu-dulu tuh bisa teman-teman ya kalau misalkan ada tato. Tapi untuk saat ini itu susah teman-teman. Sebenarnya di sini yuk, kalau aku lihat orang-orang di sini dia entah dari Vietnam, Filipina ataupun dari Taiko ya, Thailand itu banyak tenaga migran itu yang pakai tatonya tuh sampai banyak. Itu bisa-bisa aja ke sini. Entah itu dia tatonya di sini atau di negaranya kurang paham. Tetapi yang saya tahu untuk yang Indonesia tuh nggak bisa. Banyak teman-teman di sini juga yang ditato tuh banyak, cuman ditatonya tuh di sini teman-teman yang dari Indonesia itu. Kalau misalkan tatonya di rumah terus proses tuh susah teman-teman, susah bener. Terus tindik juga susah. Ya mungkin teman-teman yang mungkin tidak suka atau tidak usah kerja lu, kenapa jauh-jauh kok ke luar negeri jadi TKI.
Ya kelihatannya sih sepele teman-teman ya, cuman tato aja kok nggak bisa, cuman pakai tindik aja kok, bekas ada tindikannya aja kok nggak bisa. Itu ya memang kenyataannya seperti itu teman-teman, nggak bisa. Sekarang itu susah cari kerja di Indonesia tuh susah, dan banyak teman-teman yang akhirnya karena keadaan di rumah cari kerja susah, untuk uang nabung aja nggak bisa mungkin ya, akhirnya pengen keluar negeri menjadi TKI. Tapi apa, karena bagiannya kena tato susah teman-teman. Ya solusinya buat teman-teman yang mungkin ada tatonya ya calling visa. Itu pun belum tentu, nggak jamin. Karena kemarin tuh ada teman saya tuh dari Indramayu, dia tuh pengen membantu ponakannya itu calling visa. Ya udah job dicarikan di sini. Nyatanya interview sampai 3 kali, pindah pabrik nggak bisa, tetap nggak diterima sampai 3 kali. Entah ini mau interview lagi pabrik yang keempat, kurang paham, nggak bisa lah. Itu padahal calling visa teman-teman, dicarikan job nggak bisa. Kemarin aku juga sempat sih mendaftarkan ponakan saya, itu banyak tatonya. Itu katanya agent saya, itu saya carikan job di sini ya, itu masih bisa diusahakan. Ya silahkan misalkan daftar. Ya yang penting katanya nggak terlalu banyak tatonya, seperti kata agent saya. Jadi intinya buat teman-teman ya, kalau misalkan apa ya, yang usia 35 ke bawah, intinya ya 25 atau 30 ya, kalau belum mapan-mapan bener ya menurut saya sih nggak usah lah tato-tatoan. Nanti kita sendiri yang susah. Kita nggak tahu loh teman-temannya untuk kedepannya. Misalkan kita untuk saat ini udah nggak butuh pengen ke luar negeri menjadi TKI, menjadi TKW, kita kan nggak tahu suatu saat kita mungkin butuh uang, kita ada masalah, mungkin ekonomi kita sedang jatuh, tiba-tiba kita ingin menjadi TKI atau menjadi TKW, badan kita kena tato, bekas ada tatonya. Mungkin kita dulu-dulunya biasa dengan lingkungan yang mewah, lingkungan yang wah gitu, gak kepikiran untuk menjadi TKI ataupun TKW. Ya kalau misalkan kita ada jatuhnya ya mungkin terbesit ingin menjadi TKI atau TKW. Saya setuju dengan konten ibu-ibu yang di Hongkong itu ya. Kalau belum kaya-kaya bener ya, nggak usah tato-tatoan. Ya bukan bermaksud ya ibunya itu mengatakan tato itu identik dengan nakal, identik dengan di jalanan ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu untuk menjadi TKI atau TKW itu tato dipermasalahkan ya. Jadi ya sebelum ditato ya dipikir-pikir dulu ya. Kalau mungkin usia 35 ke atas misalkan pengen tato ya monggo, gak masalah. Tapi kalau kita masih muda ya saran saya ya jangan ditato lah. Kalau ada bekas tindik itu terkadang masih bisa. Ada juga kok PT yang keberatan dengan tindik. Toh sebenarnya itu di luar negeri ya, mungkin di Taiwan ataupun di Hongkong ataupun di Singapura, itu negaranya tidak mempermasalahkan kok teman-teman untuk tatonya. Cuman prosesnya itu saat kita proses di PT itu dipermasalahkan. Agennya juga yang mempermasalahkan. Ya kalau bisa akan memilih yang tanpa tato. Itu sering terjadi teman-teman, permasalahan karena tato. Kemarin aja saya tuh di WA ada teman di daerah satu kota saya dengan saya, itu tanya job itu udah lama sekali. Saya tanyakan tetap nggak bisa, kan saya tanyakan ke agent yang lain juga nggak bisa. Saya bantu tanya-tanyakan ke informasi dari teman saya yang mungkin ada kenalan dari PT lain gitu, tetap nggak bisa. Dan itu teman-teman, buta warna parsial itu yang nggak bisa membaca huruf yang ada warnanya itu juga dipermasalahkan teman-teman, terutama untuk pabrik loh ya. Tapi kalau untuk pembantu rumah tangga ya atau job informal itu saya kurang paham itu dipermasalahkan atau enggak ya kalau untuk buta warna parsial. Tapi kalau untuk job pabrik itu nggak bisa buta warna parsial. Tapi kalau dulu bisa teman-teman, dulu waktu saya proses tahun 2018 tuh
teman seangkatan saya itu dari Blitar itu dia buta warna. Dia untuk tes buta warna itu di samping saya bersebelah, dia ternyata buta warna tapi bisa lolos. Tapi untuk sekarang susah teman-teman buta warna, apalagi tato. Kalau misalkan tato ya misalkan teman-teman yang nekat bersikeras untuk menjadi TKI khususnya di Taiwan, ya coba aja cari informasi calling visa ya. Calling visa mungkin bisa. Untuk calling visa pun menurut saya juga nggak jaminan bisa berangkat loh teman-teman ya. Soalnya kemarin tuh aku pernah ya bawa ponakan itu saya daftarkan ke agensi saya, alhamdulillah dapat pabrik. Tapi ya karena riwayat kesehatannya tidak baik, dia pernah mengalami kena penyakit liver atau apa itu ya, kemudian di cancel. Pabriknya tidak mau mengambil risiko, tidak mau memberangkatkan. Nah nanti disuruh berobat dulu. Kalau misalkan udah dinyatakan sehat oleh pihak dokter, nanti boleh proses untuk calling visa dibawa ke pabrik saya. Itu dulu pernah. Jadi meskipun kita calling visa, nggak jaminan teman-teman. Dan ingat saya tulisan dari datanya itu ternyata ada bekas tindian. Tindian itu pun ditulis teman-teman di informasinya itu. Ya mungkin tato, tindian, penyakit apa itu ada. Jadi saya ingat, oh berarti bekas tindian aja itu ditulis teman-teman. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau mau menato badannya daripada nyesel ya. Jadi itu ya teman-teman ya, sedikit sharing, sedikit vlog saya mengenai tato, mengenai tindik, tentang kesehatan. Ya dijaga buat teman-teman ya, kita nggak tahu ke depannya ya. Kalau misalkan kita saat ini seolah-olah tidak butuh bekerja ke luar negeri menjadi TKI atau TKW, tapi kan kita tidak tahu ke depannya ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan pengen nato badan ya dipikir-pikir dulu daripada nyesel. Kita nggak tahu kok ada kesempatan pekerjaan, ternyata kita ada tato ditolak karena kesalahan kita sendiri. Eman teman-teman. Nah gitu aja ya, makasih. Buat teman-teman juga yang baru saja menemukan channel saya, yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan tombol, dan jika ini bermanfaat silahkan di like. Gitu aja ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.